I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Kami dari kelompok 8 kelas 22S05 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Muhammad Fazil Pratama. Nama saya Triana. Dan saya Revan. Dan saya Amanda Rizky Oktaviansyah. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi yang pertama. 1. Sistem bus. Sistem bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan CPU dengan perangkat keras lainnya. Ini memungkinkan transfer data dan pengaturan sinyal membentuk dasar jaringan internal komputer. Cara kerja pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputer akan lebih kompleks, sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa buah bus. Tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM prosesor dihubungkan oleh bus utama berkecepatan yang tinggi yang lebih dikenal dengan FSB atau frontside bus. Sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Jenis-jenis sistem bus. Struktur sebuah bus sistem terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran ditandai dengan arti dan fungsi yang khusus. Walaupun terdapat jumlah rancangan bus yang berlainan, fungsi saluran bus dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Selain itu, terdapat pula saluran distribusi data yang memberikan kebutuhan daya bagi modul yang terhubung. 1. Saluran data. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara 2 modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya, bus data terdiri dari 8, 16, 32 saluran. Jumlah saluran diakitakan dengan lebaran bus. Yang kedua, saluran alamat saluran digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang umumnya juga dapat dipakai mengalamati port-port input atau output. Yang ketiga, saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data dan saluran alamat. Karena data dan saluran alamat dapat dipakai oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunanya. Sinyal-sinyal kontrol melakukan transmisi baik perintah maupun informasi pewaktu di antara modul-modul sistem. Sinyal-sinyal pewaktu menunjukkan validitas data dan informasi alamat. Contoh bus yang beredar di pasaran saat ini adalah ISA bus, PCI bus, AGP bus, dan PCI Express bus. Yang kedua, ISA bus. ISA bus adalah jenis bus yang digunakan dalam PC untuk menambahkan kartu ekspansi. Misalnya, slot ISA dapat digunakan untuk menambahkan kartu video, kartu jaringan, atau port seluler tambahan. Versi PCI 8-bit asli menggunakan koneksi 62 pin dan mendukung kecepatan clock 8 dan 33 MHz. PCI 16-bit menggunakan 98 pin dan mendukung kecepatan clock yang sama. Pada tahun 1993, Intel dan Microsoft memperkenalkan bus PNP ISA yang menggunakan komputer untuk secara otomatis mendeteksi dan mengatur peripheral komputer ISA seperti modem atau kartu suara. Menggunakan teknologi PNP, penggunaan akhir akan melakukan kemampuan untuk menghubungkan perangkat dan tidak harus mengkonfigurasi perangkat menggunakan jumper atau saklar selap. Baiklah, dilanjutkan oleh PCI bus adalah bus yang menggantikan
ISA pada komputer modern. Ini memberikan kecepatan dan kemampuan yang lebih tinggi serta kompatibilitas yang luas dengan berbagai jenis kartu ekspansi. Arsitektur PCI juga dikenal sebagai PCI konvensional, dirancang oleh Intel dan diperkenalkan pada tahun 1900. Banyak PC desktop dari awal 1900-an hingga pertengahan 2000-an memiliki ruang untuk 2 hingga 5 kartu PCI. Setiap kartu memerlukan slot terbuka pada motherboard dan panel yang dapat dilepas di belakang sistem. Menambahkan kartu PCI adalah cara mudah untuk memutakhirkan komputer karena Anda dapat menambahkan kartu video yang lebih baik, jaringan kabel dan nirkabel yang lebih cepat. Standar PCI 32 bit atau 33 MHz yang asli mendukung kecepatan transfer data sebesar 133 MB per detik. Fungsi PCI bus adalah slot untuk menambahkan peripheral tambahan yang belum terpasang pada motherboard. Contohnya untuk pemasangan VGA card atau sound card. Jenis-jenis PCI bus untuk kartu grafis VGA PCI X16 pada motherboard mulai digunakan saat motherboard dengan prosesor LGA 775 untuk prosesor Pentium 4 dan Celeron. Slot PCI EX1 sampai slot PCI EX1 hampir sama kegunaannya dengan slot PCI, tetapi belum banyak yang menggunakan slot ini. Mungkin karena slot ini hanya memiliki satu jalur, sehingga slot ini lebih sering digunakan untuk perangkat atau device lainnya. AGP bus adalah bus yang dirancang khusus untuk kartu grafis. Ini menyediakan jalur komunikasi yang cepat antara kartu grafis dan CPU, meningkatkan kinerja pengolahan grafis. Fungsi slot AGP adalah sebagai bus pendukung kartu grafis berkinerja tinggi yang ada pada motherboard. Sebelumnya digunakan pada slot AGP lebih cepat dibandingkan transfer data pada slot tipe PCI. Fungsi utama dari slot AGP ini adalah untuk menyalarkan data dari kartu grafis ke CPU tanpa harus memori utama. Kelebihan AGP bus: peta tekstur, ukuran, detail, dan realisme tanpa batas dapat digunakan. Jenis-jenis AGP bus: bus komputer internal yang dedikasikan untuk kartu grafis AGP memungkinkan transfer pada 32 bit dan DMA yang kompatibel. Ada 4 versi, mengikuti evolusi komputer PC. Yang kelima, PCI Express Bus. Pengertian dari PCI Express Bus adalah yang digunakan dalam banyak komputer modern. Ini menyediakan jalur komunikasi yang lebih cepat dan efisien antara komponen-komponen internal seperti kartu grafis, kartu suara, dan kartu jaringan. Fungsi PCI Express dirancang sebagai pengganti kecepatan tinggi untuk standar PCI dan AGP yang menua dan tersedia dalam format berbeda. Data yang dikirimkan melalui PCI Express dikirimkan melalui kabel dalam mode full duplex kedua arah pada waktu yang sama. Setiap jalur mampu mentransfer kecepatan sekitar 2500 MB per second dan masing-masing slot bisa diskalakan dari 1 sampai 32 jalur. Express mendukung bandwidth hingga 4000 MB per second. Selanjutnya saya berikan kepada Tri Anggi. Oke, saya akan melanjutkannya, yaitu yang menghubungkan tidak tahu perangkat eksternal lain melalui data
yang digunakan dalam sistem komputer. Fungsi port yang utama adalah untuk menghubungkan komputer dengan komponen komputer, biasanya dengan menggunakan kabel sehingga perangkat bisa saling terhubung dengan komputer. Penggunaan bagian-bagian dari parallel port adalah data port digunakan untuk mengirim data yang ada di dalam printer. Kedua, printer kontrol digunakan untuk mengirim kode-kode kontrol dari komputer ke printer. Ketiga, printer status digunakan untuk mengirim kode-kode status printer ke komputer. Yang ketujuh, serial port. Serial port adalah antarmuka yang memungkinkan PC untuk mengirim atau menerima data satu per satu. Ini adalah salah satu jenis antarmuka tertua pada satu waktu, umumnya digunakan untuk menghubungkan printer dan modem eksternal ke PC. Fungsi serial port yaitu ada beberapa komponen perangkat keras, yaitu MOS. Salah satunya perangkat yang paling umum digunakan untuk port serial, biasanya digunakan dengan komputer tanpa PS atau port USB dan MOS khusus. Yang kedua, modem perangkat lain yang biasa digunakan untuk port serial, namun digunakan secara umum dengan komputer lama. Juga biasa digunakan untuk kemudahan penggunanya. Yang ketiga, printer. Ini bukan perangkat yang biasa digunakan untuk port serial, namun sering digunakan dengan printer dan komplotan yang lebih tua. Oke, selanjutnya akan saya berikan oleh Amanda. Oke, baiklah, saya akan melanjutkannya. Yang ke-8 yaitu USB port. USB port adalah jenis konektor yang paling umum digunakan dalam komputer modern. Ini mendukung transfer data yang cepat dan menyediakan akses langsung ke berbagai perangkat seperti printer, flash drive, dan mouse. Kemudian ada jenis-jenis USB. Beberapa tahun terakhir USB hadir dengan menyuguhkan inovasi yang lebih baik. Layanan jika per tahun rata-rata setiap tahunnya. Ada 3 jenis USB, yaitu USB tipe A, USB tipe B, dan yang terbaru adalah untuk itu ada B-nya untuk mengenal perbedaan jenis-jenis USB dengan baik. Yang pertama, USB tipe A. USB tipe A ini lebih dikenal dengan USB standar A. USB tipe ini memiliki desain dengan bentuk asli dari USB, yaitu persegi panjang dan berbentuk pipi. Ada beberapa versi USB yang berbeda untuk tipe A ini. Di antaranya adalah USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0. Hal ini berarti konektor tipe A ini pasti kompatibel dengan port tipe A, walaupun para pengguna memakai tipe yang berbeda. Seperti contoh device menggunakan USB 3.0, tetapi juga dapat digunakan port 2.0. Selain itu, device kecil seperti mouse, keyboard, network adapter, flash disk, dan Bluetooth juga menggunakan konektor tipe A. Kemudian USB tipe B. USB tipe B adalah sebuah ujung USB yang dapat dihubungkan dengan peripheral, seperti printer, hard disk eksternal, dan smartphone. Seperti yang diketahui bahwa device peripheral memiliki bentuk yang bermacam-macam, maka USB tipe B dan port yang juga memiliki desain yang bermacam-macam. Untuk itu penting mengetahui perbedaan jenis-jenis USB. Kemudian ada jenis-jenis USB tipe B. Yang pertama, standar B USB 3.0. Desain dari jenis ini sama dengan USB standar B, namun kecepatannya dibuat sama dengan kecepatan USB 3.0. Yang kedua ada micro USB 3.0. Jenis ini merupakan desain terbaru dari USB tipe B. Sebagian besar dari tipe ini digunakan pada USB 3.0 port driver. Yang ketiga ada mini USB. Ukuran USB jenis ini sangat kecil. Sayangnya saat ini tidak banyak yang menggunakan jenis USB ini. Kemudian saya lanjutkan ke yang ke-9, yaitu firewire port. Port Fire ini biasanya terdapat pada PC atau laptop. Firewire ini adalah suatu port metode transfer data antara perangkat digital, diantaranya adalah perangkat audio dan video. Kemudian, firewire port memiliki kelebihan, yaitu kecepatan pertukaran datanya sangat tinggi dan bersifat real-time. Dalam kinerjanya, firewire tidak melibatkan memori prosesor komputer, sehingga sifatnya jadi stabil dan tidak mudah hang. Yang ketiga, kabel penyambungnya bisa dilepas copot tanpa harus mematikan alat ataupun mengganggu kinerja komputer inang atau hot swapping. Kemudian yang ke-10 ada HDMI port.
HDMI port adalah konektor dan kabel yang mampu mentransmisikan aliran audio dan video dengan bandwidth dan kualitas tinggi antar perangkat teknologi. HDMI digunakan perangkat seperti HDTV, proyektor pemutar DVD, atau pemutar Blu-ray. Gambar adalah contoh kabel HDMI. Standar HDMI dikembangkan oleh beberapa perusahaan termasuk Hitachi Philips, Sony, dan Toshiba. Kabel HDMI tunggal menggantikan 3 kabel audio atau video komposit sehingga lebih mudah untuk menghubungkan 2 perangkat bersama untuk mentransmisikan sinyal audio dan video. Kemudian HDMI port memiliki kelebihan adalah digital interface yang menyediakan kualitas terbaik dari video karena tidak ada lossy analog untuk konversi digital seperti yang diperlukan untuk semua koneksi analog. Perbedaan terlihat pada resolusi yang lebih tinggi seperti 108p. Video digital akan tampil lebih tajam dan jernih, meminimalkan cahaya dibandingkan sistem analog. Kemudian saya kembalikan kepada Pak Ujal. Baiklah, selesai penjelasan hasil kerja kelompok kami. Sekian dari kami, Pak. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan dari kami. Kami mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.